Ya, sekarang masih di materi function pada Python, teman-teman. Jadi sebelumnya kita belajar tentang high order function, terus kita juga belajar tentang special feature di Python ya, yaitu dekorator, teman-teman. Gue juga coba jelasin ya, kenapa bisa ada dekorator gitu ya, asal muasal dekorator itu seperti apa gitu. Itu ada di bagian part video sebelumnya, silahkan ditonton teman-teman. Nah, materi function pada Python terakhir nih, teman-teman, kita akan bahas masalah recursive function. Ya, jadi apa sih recursive function? Jadi recursive function itu adalah function yang memanggil dirinya sendiri pada saat function tersebut dieksekusi, teman-teman. Jadi di dalam prosedur function itu gitu ya, di dalam block function itu tuh ada proses pemanggilan function itu sendiri gitu. Jadi kayak seperti mirip seperti looping gitu ya, tapi nanti di bagian demo gue jelasin apa bedanya. Oke. Nah, yang perlu teman-teman catat ya, recursive function ini nggak cuma di bahasa pemrograman Python doang, teman-teman. Di semua bahasa pemrograman itu bisa kita lakuin. Oke, jadi intinya semua function yang memanggil dirinya sendiri pada saat dia dieksekusi itu disebut sebagai recursive function. Oke? Nah, biar teman-teman makin paham, yuk kita mulai demonya, teman-teman. Ya, silahkan dibuka VS Code-nya, teman-teman. Gue udah bikin file baru, namanya recursive.py. Kita akan mulai ngoding di sini ya. Nah, sekarang kita akan mulai untuk coba bikin function recursive pertama ya. Let's say gue bikin function def, namanya recursive. Prosedurnya cuman simple, teman-teman. Print doang nih. Print hello world. Ini kalau gue panggil, teman-teman pasti tahu kan outputnya apa kan. Dan 3 recursive.py hello world. Nggak ada yang aneh ya. Teman-teman udah bisa panggil, teman-teman udah bisa bikin function, terus teman-teman bisa panggil ya. Nah, however, ini kalau gue panggil lagi di sini teman-teman recursive. Nah, loh, apa yang terjadi? Kebayang nggak teman-teman? Jadi function recursive punya prosedur untuk print hello world. Setelah print, panggil lagi, eksekusi lagi function recursive, teman-teman. Which is balik lagi ke atas berarti kan. Balik lagi print hello world lagi. Setelah print hello world, eksekusi lagi function recursive. Balik lagi ke atas berarti. Bayang ya maksudnya ya. Nah ini, kalau ini nggak gue eksekusi nih teman-teman. Ini gue hapus dulu. Ini nggak akan terjadi apa-apa. Karena kita belum panggil functionnya, teman-teman. Lihat. Ya. Tapi kalau kita panggil, ya, recursive. Ini kalau kita panggil, nah lihat teman-teman, sebelum error lihat apa yang terjadi. Dia manggil hello world berkali-kali, mirip seperti looping teman-teman. Tapi karena kita nggak define kondisi seperti apa supaya function ini stop gitu ya. Nah by default Python itu punya handling untuk rekursif yang berlebihan gitu, rekursif yang di luar batas gitu ya. Namanya recursion error. Nah ini di beberapa bahasa pemrograman namanya stack overflow error. Kenapa stack overflow error? Karena setiap kali pemanggilan function gitu ya, blok pada program kita itu nambah satu stack, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di materi basic computer science ya gimana cara program kerja. Jadi ada stack, ada heap, ada main, ada code block function gitu ya. Nah setiap kali function itu dieksekusi gitu ya, pada saat program itu berjalan terus mengeksekusi function itu stack pada program itu bertambah, teman-teman. Somehow kalau misalkan kita di beberapa bahasa programan gitu ya by default itu ada batasnya, teman-teman, batas pemanggilan jumlah stack yang diperbolehkan gitu. Makanya ada istilah stack overflow gitu ya. Nah kalau di Python itu namanya recursion error, teman-teman. Ini terjadi karena kita panggil function yang rekursif dan ternyata function yang rekursif itu tidak punya kondisi gitu ya, tidak punya kondisi kapan dia harus berhenti, teman-teman. Nah, terus gimana supaya function rekursif yang udah kita buat ini bisa jalan dengan normal, teman-teman? Kuncinya adalah kita mesti define kapan function ini berhenti. Bayang ya, kita udah belajar masalah return function, teman-teman. Kapan function ini bisa mereturn sesuatu atau ya berhenti gitu ya. Paham ya? Jadi kita mesti bikin kondisi itu, teman-teman. Let's say, gue tambahin parameter di sini n. Ya. Oke. Gue pengen define function rekursif ini berhenti ketika if n sama dengan 0 gitu ya. Dengan asumsi ya n-nya lebih dari 0 gitu ya. Return none. Artinya apa? Artinya sudah selesai functionnya. Kembalikan nilai none gitu ya. Tidak mengembalikan nilai apapun tapi berhenti gitu functionnya. Paham ya? Oke. Maka di function rekursif bawahnya gue panggil n min 1. Ini tadi ya, again dengan asumsi n-nya lebih dari 0 ya. Oke. Nah, kalau kita panggil, kita masukin parameter 10, kita eksekusi. Lihat teman-teman. Dia mengeksekusi dengan normal.
Supaya lebih jelas, ini gue printnya gini aja deh. Hello ke N gitu ya. Ini. Nah, lihat. Hello ke 10, hello ke 9, hello ke 8, 7, 6. Kenapa bisa kayak gini? Kalau teman-teman urutin, kita masukin 10 kan. 10 masuk ke function rekursif, apakah 10 sama dengan 0? Tidak, berarti blok ini di skip, ya kan? Terus print hello ke 10 dulu. Ingat ya, 10. Terus jalankan lagi rekursif, 10 kurang 1. Berarti sekarang rekursif 9, benar nggak? Ya, balik lagi ke sini berarti, rekursif 9. Apakah 9 sama dengan 0? Tidak, berarti blok function ini di skip lagi. Terus print hello ke 9. Habis print hello ke 9, masuk lagi ke rekursif 9 kurang 1, berarti rekursif 8. Balik lagi sampai ke rekursif n sama dengan 1 gitu ya. N sama dengan 1, apakah 1 sama dengan 0? Tidak. Print hello ke 1, rekursif 1 min 1, rekursif ke 0. Ketika rekursif ke 0, lihat. N sama dengan 0, ya betul. Maka return none. Selesai fungsinya. Maka dia berhenti di 1, tidak akan ngeprint si 0. Lihat. Ya, dia berhenti di 1. Karena ketika rekursif 1 tadi ya, 1 kurang 1 0. Jalanin rekursif 0 tidak memprint apapun ya. Dia akan menjalankan blok di samping sini. Nah, inilah rekursif, teman-teman. Oke. Nah, bedanya apa sama looping, Bang? Nah, sebenarnya tadi di sebelumnya udah gue jelasin tentang masalah stack dan heap gitu ya. Nah, masalahnya kalau kita bikin rekursif, teman-teman, rekursif itu makan resource stack setiap kali function itu bertambah. Beda dengan looping, teman-teman. Let's say, kalau ini gue masukin 100.000 kali gitu ya. 100.000 kali, ini kalau gue jalanin, teman-teman, lihat, akan terjadi recursion error. Oke, bedain kalau gue lakuin dengan looping, teman-teman. For i in range 100.000. Tuh agak. Print hello ke n, let's say. Ini gue komen dulu. Save, jalanin. Ups, sorry. I ya, bukan N ya. Lihat teman-teman. Nggak ada masalah dengan program Python-nya. Dia tetap ngeprint sampai 100.000-nya tercapai. Tuh lihat. 9999. Oke, sampai 99.999. Oke, which is kurang dari 100.000 kan. Sesuai dengan function range ini. Tapi intinya adalah dengan prosedur yang sama yang ingin kita lakuin di rekursif gitu ya, yang mana dia akan pakai resource stack dari blok pemrograman gitu ya, yang bakal panjang banget gitu, tinggi banget makan resource-nya gitu. Nah, dia nggak bisa nih, instead of kita pakai looping yang cuman pakai satu stack, cuman pakai satu stack ini gitu ya, ini cuman pakai satu stack, namun kita bikin prosedur looping di dalam satu stack itu gitu. Oke, paham ya? Itu bedanya rekursif dengan looping, teman-teman. Oke, sekarang teman-teman juga udah bisa bikin recursive function.